kehidupan bergerak dalam dua irama. Di dalam desa, alam memeluk kehidupan dengan kesederhanaan. Di kota, modernitas berpacu dengan waktu. Di antara perbedaan itu ada harmoni yang ditemukan. Apa sebenarnya yang membedakan keduanya? Nah, ayo kita lihat kehidupan di desa. Di desa, mayoritas masyarakat menggantungkan hidup dari sektor agraris seperti pertanian. Di dalam desa juga ada perkebunan, peternakan, bahkan di desa juga ada perikanan. Hubungan antar warga negara erat juga memperkuat ekonomi berbasis gotong royong. Namun keterbatasan akses teknologi pendidikan dan infrastruktur sering menjadi tantangan dalam perkembangan ekonomi global. Di sisi lain, kehidupan kota berjalan dengan ritme yang cepat. Namun di balik kemajuan itu, persaingan ketat dan biaya hidup tinggi menjadi tantangan yang nyata. Ekonomi didominasi oleh sektor industri, jasa, dan perdagangan modern. Teknologi dan inovasi menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di kota, dan makanan-makanan siap saji. Di balik gemerlapnya kota, ada tantangan yang tak kalah besar: persaingan ketat, biaya hidup tinggi, dan kesenjangan sosial adalah harga yang harus dibayar. Akses pendidikan dan kesehatan di desa dan di kota. Ini adalah gambaran infrastruktur ataupun jalan menuju ke sekolah di desa. Di desa, akses pendidikannya terutama dalam hal infrastruktur jalannya sangat memprihatinkan, karena untuk menempuh perjalanan ke sekolah harus melewati jalan yang bisa dibilang kurang baik. Namun walaupun harus melewati jalan yang kurang bagus ini, para pelajar di barisan tidak pernah mengeluh dan selalu bersemangat untuk menempuh pendidikan. Begitu halnya dengan infrastruktur bangunannya, walaupun di desa bangunan sekolah cukup layak untuk digunakan. Dalam hal ini, kita lihat dapat gambaran sekolah di pedesaan. Suasananya yang cukup indah dan untuk para pendidik di desa juga sudah cukup lumayan bagus dan dapat mempertanggungjawabkan dalam hal mendidik. Sedikit gambaran akses dalam kesehatan di desa. Yang selanjutnya ini adalah penampakan kesehatan di pedesaan. Sama halnya dengan akses pendidikan, untuk akses kesehatan juga masih belum sempurna di desa, baik dalam segi jalan maupun infrastruktur bangunan. Berbeda dengan di kota, untuk hal pelayanan maupun alat-alat kesehatan di desa juga belum lengkap. Selanjutnya adalah akses pendidikan di kota. Di kota, mulai dari infrastruktur jalan menuju sekolah sudah cukup bagus dan bangunan sekolahnya juga sudah cukup lumayan bagus, dan pastinya para pendidik di kota juga sudah lumayan banyak dan alat-alat di sekolah juga sudah lengkap. Dapat dibilang akses pendidikan di kota sudah sangat jauh berbeda dengan di desa, karena pastinya di kota pendidikan sudah lumayan cukup baik dari SD, SMP, SMA maupun universitas sudah tersedia di kota. Rentang perbedaan di kota dan di desa sudah cukup lumayan jauh, mulai dari infrastruktur maupun pendidik. Namun walaupun akses dan infrastruktur di kota sudah cukup baik, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan di desa menghasilkan banyak lulusan yang bagus dan melanjutkan pendidikan di kota untuk lebih mengembangkan pengetahuannya. Selanjutnya adalah akses kesehatan di kota. Pastinya akses dan infrastruktur jalan yang bangunan kesehatan di kota sudah sangatlah bagus, karena dapat dibilang di kota sudah banyak tersedia rumah sakit yang pastinya di rumah sakit sudah tersedia sebagai hal untuk kesehatan, baik itu dokter maupun alat-alat kesehatan yang sudah lengkap. Sulit membandingkan akses kesehatan di desa dan di kota, karena untuk kesehatan di kota semuanya sudah dapat dikatakan terpenuhi dan tersedia. Itulah yang membedakan akses dan infrastruktur di desa dan di kota. Adapun yang membedakan akses dan infrastruktur pendidikan kesehatan di desa dan di kota, yaitu karena adanya pengaruh dari kelas sosial terhadap kehidupan di desa dan di kota, dan juga dari struktur ekonomi dan lapisan sosial. Dari hal itu, adapun aspek yang berpengaruh ke jenjang tersebut, yaitu dari infrastruktur, kesediaan tenaga dan kualitas dan fasilitas, ekonomi dan tenaga, tingkat kesadaran dan masyarakat, dan pengaruh. Globalisasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk budaya masyarakat di desa dan di kota. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana globalisasi memengaruhi kedua komunitas ini secara berbeda. Globalisasi membuka pintu bagi masyarakat kota untuk menikmati keberagaman budaya internasional. Kota seringkali menjadi simbol modernitas. Lihatlah gedung-gedung tinggi yang menjulang, jalan raya yang sibuk, dan fasilitas publik yang beragam. Salah satu daya tarik utama kehidupan di kota adalah pilihan kulinernya. Restoran-restoran modern dengan konsep menarik tersebar hampir di setiap sudut kota. Dari restoran cepat saji yang praktis hingga restoran mewah dengan menu internasional, semuanya tersedia.
Bahkan, tren kuliner seperti restoran bertema unik atau konsep rooftop menjadi bagian dari gaya hidup perkotaan. Restoran-restoran ini bukan hanya tempat untuk makan, tetapi juga untuk berkumpul, bekerja, atau sekedar menikmati suasana kota. Selain itu, ada pula bioskop yang menghadirkan film-film terbaru, serta minimarket yang buka 24 jam, menawarkan kemudahan bagi warga kota yang memiliki ritme hidup yang cepat dan dinamis. Sedangkan di desa menawarkan suasana yang berbeda. Lihatlah keindahan alamnya, sawah yang hijau, dan udara yang jarang ditemukan di kota. Di desa, tradisi dan budaya lokal masih sangat terjaga. Kita bisa melihat festival-festival modern yang mulai berkembang di tengah masyarakat. Namun, tetap ada tarian tradisional yang menjadi identitas budaya mereka. Meskipun ada perbedaan yang jelas antara kota dan desa, keduanya memiliki daya tarik dan nilai masing-masing. Kota dengan segala modernitasnya seringkali menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Sementara, desa menawarkan ketenangan dan keindahan yang sering dirindukan. Akhirnya, kita harus menyadari bahwa baik masyarakat kota maupun desa memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Keseimbangan antara modernitas dan tradisi, antara kemajuan teknologi dan kelestarian budaya adalah hal yang harus terus kita jaga.